pertanyaannya gimana cara mengetahuinya kalau ini tuh tafsir menurut Azilah gitu ya. Mungkin kalau menurut Ajeng itu bisa dilihat dulu dari karakteristik tafsirnya. Kalau Mu'tazilah ini tafsir Mu'tazilah lebih ke corak lugawi ya Kak, bahasa gitu. Karena emang dari Az-Zamakhsyari sendiri itu tuh ahli dalam bahasa gitu. Habis itu Mu'tazilah sendiri itu kan mempunyai prinsip dasar yang 5 usulul khamsah gitu. Jadi kalau emang mau lihat penafsiran yang menyimpang dari Mu'tazilah ini, bisa dilihat dari prinsip dasar 5-nya itu. Contohnya kayak yang pertama itu tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Nah, terus yang kedua itu tentang keadilan, keadilan Allah. Yang ketiga tentang janji dan ancaman. Yang keempat tentang manzilah baina al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. Dan yang kelima itu perintah berbuat atau perintah berbuat kebaikan dan larangan terhadap tindakan kemungkaran atau amar ma'ruf nahi munkar. Jadi menurut Ajeng tuh misalkan kita mau tahu kalau itu tafsir Mu'tazilah bisa dilihat dari prinsip dasarnya dulu yang 5 itu. Itu yang paling khas dari Mu'tazilah daripada tafsir yang lainnya. Mungkin kurang dan lebihnya bisa ditambahin nanti sama Abang. Atau mungkin dari makalah lain barangkali mau nambahin silahkan. Begitu kalau Sri gambarannya. Baik, terima kasih Kak Ajeng. Ya. Kalau sih boleh nanya satu lagi nggak? Monggo kalau Sri. Ini ada kaitannya sama yang tadi Kak, pertanyaan Nasri. Ini pernah nggak sih Kak, ada nggak sih pernah ada nggak sih permasalahan tentang ini terkait kaum Mu'tazilah sendiri kadang menafsirkan kayak gini, kaum Mu'tazilah itu menafsirkannya itu nggak sesuai dengan tadi, nggak sesuai dengan yang apa tadi, yang komsah. Prinsip dasar. Iya, tidak sebenarnya kaum Mu'tazilah sendiri gitu. Sampai mungkin pernah nggak sampai ada per ini kayak ini nggak termasuk ini, soalnya ini tuh nggak termasuk 5 ini gitu. Mungkin ada contohnya nggak Kak? Mungkin bisa dijelaskan biar kita juga sekarang. Contoh penafsiran yang Iya, yang nggak termasuk. Nah, yang tidak yang nggak masuk prinsip dasarnya kaum Mu'tazilah tadi Kak. Yang menyimpang juga berarti ya. Juga tapi nggak termasuk prinsip dasar 5 tadi. Gitu. Terima kasih Kak.
tafsir juga. Kak Ulfi ada di sini nggak? Ada Kak. Oh, Iya ada. Kak, berarti nggak semua. Iya. Iya. Begitu Kak Dan Ulfi. kalau lihat di PPT Kak, itu kan emang sebenarnya ada ya, maksudnya agak nyerempet-nyerempet jawaban aku juga tadi. Az-Zamakhsyari itu secara universal menafsirkan ayat-ayat yang ini, permasalahan-permasalahan ayat yang bertentangan dengan doktrin kelompok diselesaikan dengan menggunakan konsep muhkam, mutasyabih. Nah, kalau yang bertentangan menjadikan sebagai ayat mutasyabih. Nah, berarti kalau yang muhkam itu ayat-ayat yang tidak bertentangan dengan doktrin Mu'tazilah, gitu ya kan, Kak? Iya. Nah, itu contohnya seperti apa ya, Kak? Kan kalau yang ditakwil itu menurut Mu'tazilah tuh atau menurut Zamakhsyari itu kan ayat-ayat yang mutasyabih, sehingga menafsirkannya itu dengan cara ini ditafsirkan sesuai dengan pemikiran Mu'tazilah gitu. Nah, itu yang untuk yang bertentangan. Nah, untuk yang tidak bertentangannya itu contohnya seperti apa, Kak? Ada nggak ya? Baik. Coba mungkin aja akan menambahkan. Iya, sebentar ya Kak. Ya, baik, Kak. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita lanjutkan diskusi tentang tafsir Mu'tazilah ya. Pertama terkait dengan sejarah kaum Mu'tazilah, sekedar review dari mata kuliah ilmu kalam ya.
Saya yakin Anda sudah belajar tentang ilmu kalam. Jadi Mu'tazilah itu dari kata i'tazala, ya'tazilu, i'tizal, memisahkan diri. Pisah dari mana? Nah, ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Asal-usul sejarah berpisahnya kelompok ini dari kelompok mayoritas. Sebagian mengatakan bahwa ini terjadi di masa sahabat, sebagian mengatakan ini terjadi di masa tabi'in. Dan masing-masing pendapat, baik yang mengatakan di masa sahabat maupun di masa tabi'in juga berbeda-beda nanti. Nah, di antara yang masyhur itu yang mengatakan bahwa awal mula terjadinya i'tizal, kelompok yang memisahkan diri dari mayoritas itu terjadi di era sahabat adalah pada waktu peristiwa percekcokan yang terjadi antara para sahabat, ya. Sebagaimana kita tahu pada minggu yang lalu bagaimana peristiwa pro kontra antara misalnya antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah, atau antara sahabat Ali dengan sahabat Zubair, Tolha, dan Ibunda Aisyah gitu ya, yang berakhir pada perang Jamal, atau sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah yang berakhir dengan perang Siffin. Ada sekelompok sahabat yang kemudian i'tizal, ya, tidak ikut di dalam perseteruan politik tersebut, ya. Jadi mereka memisahkan diri dari kelompok pro kontra gitu ya. Ya, mungkin kalau hari ini disebut sebagai kelompok golput lah, golongan putih gitu ya, yang tidak bela Ali, tidak bela Muawiyah, tidak bela Ali, ya tidak bela Ibunda Aisyah gitu ya. Nah, jadi ini sebagian sejarawan mengatakan dari sini ya awal mula munculnya kelompok i'tizal Mu'tazilah itu. Nah, pendapat yang kedua, dan ini juga masyhur, yaitu pendapat yang mengatakan terjadi pada era tabi'in, ya, di mana pada waktu itu ada seorang kibarut tabi'in, yaitu Imam Hasan al-Basri, seorang salah satu maha guru di era tabi'in di Basrah, sedang mengajar ta'lim di Masjid Basrah. Kemudian salah satu jemaahnya itu bertanya gitu, mengenai persoalan apakah anak kecil yang belum balik, ya, ketika mereka mati itu masuk surga ataukah masuk neraka. Anak kecil belum balik meninggal, ini masuk surga atau masuk neraka. Nah, Imam Hasan al-Basri tidak langsung menjawab, ya, karena beliau berhati-hati tentu mengeluarkan fatwa jawabannya. Jadi berhenti sejenak, tidak menjawab. Nah, saat beliau berpikir itu, lalu Wasil bin Atha, salah satu murid daripada Imam Hasan al-Basri, berdiri dan menjawab pertanyaan itu, pertanyaan jemaah itu. Dia menjawab, kata Wasil bin Atha, ya, anak kecil itu tidak masuk surga, juga tidak masuk neraka. Ya. Lalu ditanya lagi, terus masuk kemana? Kalau nggak ke surga, nggak ke neraka. Kan di akhirat isinya hanya dua, kalau nggak neraka, ya surga. Kata si jemaah yang tanya. Lalu Wasil bin Atha menggunakan kekuatan rasionalitasnya, logikanya. Jadi begini, ini anak masih kecil, masih belum balik. Kalau
Tuhan memasukkan dia ke neraka, berarti Tuhan tidak adil. Karena dia belum pernah berbuat maksiat, belum pernah berbuat dosa. Dan tidak mungkin Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu adalah zat yang maha adil. Tapi kalau si anak kecil yang meninggal kecil ini, itu juga dimasukkan surga. Ya. Tuhan juga nggak adil. Kenapa? Karena dia masih kecil, belum pernah melakukan amal soleh. Belum pernah mengabdi, melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, masa sudah dibalas surga? Surga itu isinya enak semua. Itu juga nggak adil. Nah, ini logika ya, rasionalitas Mu'tazilah. Jadi masuk neraka juga bertentangan dengan keadilan Tuhan, masuk surga juga bertentangan dengan keadilan Tuhan. Nah, lalu bagaimana dong kalau begitu? Ya berarti menegakkan keadilan Tuhan, berarti si bayi yang meninggal ini berada di antara surga dan neraka. Itulah yang disebut dengan al-manzilah bainal manzilatain, satu tempat di antara dua tempat, ya, di antara surga dan neraka. Nah, sejak saat itu ya, jawaban rasional yang disampaikan Wasil bin Atha ini ya menjadikan Imam Hasan Al-Basri kurang begitu menerima dan mengatakan laqad i'tazalana Wasil bin Atha. Sungguh Wasil bin Atha telah memisahkan diri dari kita semua. Maksudnya dia sudah tidak ikut manhaj yang selama ini kita pelajari bersama di Madrasah Basrah. Nah, sejak saat itu lalu Wasil bin Atha ya bikin madrasah sendiri, pengajian sendiri, ya murid-muridnya berdatangan dengan gaya rasionalitasnya tadi. Nah, karena itu doktrin al-manzilah bainal manzilatain ini menjadi rumusan yang paling awal dalam kelompok Mu'tazilah ya. Kan dia punya nanti usulul khamsah di perjalanan kemudian ya. Tetapi awal mula yang memantik munculnya paham Mu'tazilah itu adalah peristiwa dan rumusan rasional berupa al-manzilah bainal manzilatain lata Wasil bin di majelisnya Imam Hasan Al-Basri bersama dengan seorang sahabat murid mengenai anak bayi. Nah, itu cerita singkatnya. Kemudian ya menjadi buah nama yang lekat ya dengan madrasah ini ya, dengan sekolah yang dipimpin oleh Wasil bin Atha dan kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya. Jadi sejak saat itu mereka disebut sebagai kelompok Mu'tazilah. Nah, selain dinamai Mu'tazilah, mereka juga sering disebut dengan nama Qadariyah itu, sebagai lawan dari Jabariyah. Nah, sering disebut sebagai pelanjut kelompok Qadariyah. Qadariyah itu maksudnya apa? Ya menafikan qadarnya Allah. Menafikan qadarnya Allah. Manusia dalam pandangan mereka itu punya free will ya, hurriyah sepenuhnya, kebebasan untuk memilih laku kehidupannya. Dan atas pilihan itu dia bertanggung jawab. Jadi tidak dinisbatkan langsung kepada Tuhan. Karena pilihan-pilihan manusia, perbuatan manusia itu ada yang baik dan ada yang buruk. Rasionalitas sama tajir. Sementara semua yang keluar dari Tuhan itu kan hanya kebaikan. Tidak ada keburukan. Karena kalau ada sesuatu yang keluar dari Tuhan itu berupa keburukan, itu berarti ya menyalahi konsep ketuhanan. Karena Tuhan itu maha baik. Nah, jadi dalam rasionalitas Mu'tazilah seperti itu, sehingga
karena manusia itu punya perbuatan ambivalen, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, ya, kadang-kadang senyum, kadang-kadang marah, kadang-kadang macam-macam lah manusia itu. Nah, agar Tuhan tidak tercampuri dengan perilaku manusia yang ambivalen itu, ya, yang ambigu, kadang ke selatan, kadang ke utara, maka ditanzihlah Tuhan dari itu semua. Ya sudah, berarti manusia ya perbuatannya ya atas pilihan dia sendiri, nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Karena kalau dikait-kaitkan dengan Tuhan, nanti Tuhan dibawa kemana-mana itu. Nah, ketika dia lagi nenggak arak, loh masa di situ ada Tuhan? Kan nggak mungkin. Nah, ketika dia lagi sholat, oh itu ada Tuhan di situ yang campur tangan. Nah, gitu ya. Nah, rasionalitas Mu'tazilah nggak bisa menerima yang begitu itu. Karena dalam rumusan mereka betul-betul mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mentanzih, mensucikan Allah. Nah, itu. Makanya disebut juga dengan kelompok Qadariyah. Selain itu, Mu'tazilah itu juga disebut dengan Mu'attilah. Mu'attilah itu artinya apa? Dari attala yu'attilu. Jadi melepaskan menggugurkan sifat-sifat atau atribut bagi Tuhan. Jadi kelompok yang menafikan sifat bagi Tuhan. Kalau Sunni ya itu kan menisbatkan sifat, ya. Tuhan punya sifat, punya asma gitu ya. Bagi Mu'tazilah memberikan atribut kepada Tuhan berupa sifat ini, sifat itu mengganggu konsep tauhid dalam rasionalitas mereka. Karena apa? Karena kalau ada Tuhan punya banyak sifat, itu nanti diasumsikan Tuhan berarti banyak. Kadang disebut adil, kadang disebut menghidupkan, kadang disebut mematikan, ya, dan seterusnya. Itu dalam rasionalitas Mu'tazilah tidak masuk dalam hukum akalnya Mu'tazilah. Sehingga ya Tuhan ya ditauhidkan saja, diesakan, zatnya diesakan, tanpa harus diberikan atribut-atribut seperti itu. Nah, itulah kenapa kemudian mereka disebut dengan kelompok Mu'attilah, ya, Mu'attilah. Nah, Mu'tazilah ini sebagaimana sekte-sekte yang lain, pengikut, punya pemikiran, punya ideologi, kadang didukung oleh penguasa, kadang juga tidak didukung oleh pemerintah gitu ya. Pada zamannya Khalifah Al-Ma'mun Abbasiyah, Mu'tazilah menjadi mazhab resmi yang didukung oleh pemerintah karena dianggap bisa mendorong kemajuan umat Islam. Makanya di zaman Khalifah Ma'mun itu proses peradaban Islam mengalami puncak kemajuannya karena para pemikirnya banyak itu ya. Pemikirnya banyak dan bisa berinteraksi dengan peradaban-peradaban besar di luar Islam pada waktu itu. Tapi di luar Khalifah Al-Ma'mun ya kemudian tidak didukung, ya, jadi surut ya mazhab-mazhab itu. Nah, sekarang yang mayoritas ya Sunni gitu, yang didukung oleh semua penguasa yang ada sekarang ya. Penguasa, maksud saya penguasa dalam hal ini adalah pemimpin-pemimpin agama Islam ya. Semuanya sekarang mendukung Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni karena dianggap rumusan Sunni itu moderat gitu ya. Tidak terlalu bebas seperti rumusannya Mu'tazilah, juga tidak terlalu harfiah
tekstual sebagaimana rumusannya Khawarij, ya, atau rumusannya Dzahiriyah. Nah, itu karena itu menjadi mayoritas. Bapak, mohon maaf suaranya ke unmute. Oh iya, maaf, maaf. Sampai mana tadi berarti saya? Sampai mana? Sampai mana? Ke unmute-nya? Ke mute-nya sampai mana? Nggak ada yang dengerin ya? Halo, Diulang sampai deh. Sampai mana tadi yang kedengeran? yang ini Pak, yang Khawarij nggak ekstrim. Oh iya, iya. Oh iya. Karena ahlu sunnah atau sunni itu rumusan-rumusannya itu moderasi atau menengahi antara kelompok ekstrim, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ekstrim kanan yang diwakili misalnya oleh kelompok Khawarij, ekstrim kiri misalnya yang direpresentasikan salah satunya oleh Mu'tazilah. Sehingga madhab Sunni itu menjadi madhab mayoritas sampai hari ini gitu ya. Baik, saya kembali ke Mu'tazilah tadi ya. Nah, produktivitas Mu'tazilah dalam bidang tulis-menulis sebenarnya sangat luar biasa ya. Dulu banyak sekali sebelum kitab-kitab mereka itu dibredel atau dilarang beredar oleh penguasa ya, terutama setelah Khalifah Al-Ma'mun itu produk-produk pemikiran Mu'tazilah itu dilarang peredarannya karena dianggap terlampau bebas karena bertumpu kepada ijtihad birra'yi, sehingga ya masih ada sisa-sisa yang bisa kita nikmati ya. Yang paling besar adalah karyanya Az-Zamakhsyari dalam kitab Al-Kasyaf ya. Kemudian yang tipis-tipis itu ada tafsir Abu Muslim Al-Asfihani, juga kitabnya Qadhi Abdul Jabbar ya, Tanzihul Quran Anil Mata'in. Walaupun Tanzihul Quran Anil Mata'in ini tidak lengkap 30 juz ya, hanya bagian-bagian tertentu dari ayat yang dia tafsirkan, tetapi masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Yang lengkap ya Al-Kasyaf. Selebihnya hanya sisa-sisa pendapat mereka. Tapi kalau dalam bidang yang lain ya itu sangat banyak ya. Bagaimana Al-Jahid ya punya kitab lughah, terutama dalam kitab bahasa ya. Mu'tazilah itu mahir sekali dalam penguasaan kaidah-kaidah bahasa. Hampir semuanya itu ahli dalam bidang bahasa, ilmu balaghah, sastra Arab itu jagonya lah ya ulama-ulama Mu'tazilah itu. Di antara sisa-sisa penafsiran yang terwariskan dari rasionalitas kelompok Mu'tazilah ya kita baca dalam Tanzihul Quran, kemudian dalam Al-Kasyaf, dan memang karakter utama dari tafsir Mu'tazilah itu tidak bisa keluar dari karakter dominan madhabnya, yaitu madhab rasional. Jadi rasionalitas dalam Islam itu, dalam tubuh Islam itu termanifestasi ke dalam kelompok Mu'tazilah. Jadi
Di antara sekte-sekte Islam yang paling rasional itu adalah kelompok Mu'tazilah. Nah, hari ini ya Mu'tazilah tidak lagi menjadi semacam sekte besar seperti zaman dulu ya, yang sampai didukung oleh pemerintah atau penguasa, tetapi pemikiran-pemikiran Mu'tazilah itu tersebar secara sporadis ya, terwariskan kepada orang per orang dari generasi ke generasi. Ya, ada di dalam orang-orang Sunni, ada dalam orang-orang Syiah, ada dalam orang-orang Wahabi. Ya, walaupun tentu kalau yang porsi model penafsiran rasional dalam Wahabi relatif sedikit ya dibanding dengan yang ada di Sunni maupun di Syiah. Tapi yang model rasional ini ada. Sebagaimana ideologi Khawarij. Kalau nama kelompoknya kemarin sudah saya katakan tidak ada, hanya saja metodologi dan gaya mereka itu masih terus terwariskan ya. Nah, kalau Khawarij itu banyak diwarisi dalam kelompok Wahabi, ya sementara kalau Mu'tazilah itu tersebar ya, dalam Sunni ada, dalam Syiah ada. Nah, model-model berpikir yang rasional. Kalau Khawarij ini kan berpikirnya tekstual ya, mendewakan teks itu. Nah, kalau Sunni secara umum tabiatnya itu al-jam'u bainahuma, itu menengahi atau memoderasi antara kepentingan teks dan kekuatan rasio ya, diberikan porsi secara berimbang dan proporsional. Itu manhajnya Sunni begitu. Makanya belajar usul fikih, belajar kaidah-kaidah lughawiyah, belajar tentang uruf dalam rangka untuk mencari titik moderat, titik tengah di antara ekstremitas-ekstremitas yang ada. Nah, Muhammad Abduh itu oleh banyak kalangan ya, itu dicatat sebagai tokoh Sunni yang sangat rasional dalam gagasan-gagasan beliau yang tertuang dalam majalah Al-Manar, kemudian sebagian besar diteruskan oleh muridnya Rasyid Ridho menjadi tafsir Al-Manar. Itu enggak rasionalitasnya mewarisi dari gaya-gaya Mu'tazilah. Ya selain Muhammad Abduh ya masih banyak sebenarnya. Hanya saja tidak seberani dan seliberal tokoh-tokoh awal Mu'tazilah ya, dalam berpikir dan beristimbat. Nah, di zaman-zaman dulu gaya berpikirnya tadi yang saya ceritakan Wasil bin Atta ya, itu belum begitu populer, walaupun sebenarnya Wasil bin Atta ini pendapatnya sih tidak sama sekali baru ya. Kalau ditarik dari kalangan sahabat, model-model berpikir sangat rasional ini juga ketemu sanatnya. Bagaimana misalnya Umar dalam beberapa kasus itu juga melampaui teks, ya, sangat rasional. Ibnu Abbas juga begitu. Mujahid bin Jabir, muridnya Ibnu Abbas, dalam banyak kesempatan tafsir-tafsir yang sampai kepada kita itu juga melampaui batas-batas teks. Jadi Mu'tazilah itu juga sebenarnya kalau mau jujur itu juga kepanjangan tangan dari tradisi-tradisi generasi awal. Ada, maksud saya, ada pemikiran-pemikiran di zaman generasi-generasi awal yang modelnya seperti itu. Secara ideologis, tadi sudah saya singgung dan di pemakalan juga sudah menyampaikan tentang usulul khamsah ya, itu menjadi ideologi Mu'tazilah. Sebagaimana kemarin Syiah juga punya 5 pokok ideologi, ya Sunni juga punya ideologi, Khawarij juga punya ideologi. Jadi masing-masing sekte itu punya rumusan ideologisnya sendiri-sendiri, yang kemudian dikawal
dan diberikan justifikasi dari ayat-ayat dan hadis-hadis nabawi. Pertama adalah usulul khamsah, itu yang pertama adalah ajaran tentang tauhid, dan ini prinsipnya sama sebenarnya. Semua sekte yang ada secara prinsip ya mentauhidkan Allah. Nah, hanya saja dalam penjelasan detailnya ini beda-beda. Nanti Syiah itu punya penjelasan detail, Mu'tazilah juga punya penjelasan detail. Sunni juga punya penjelasan detail. Jadi semuanya bertemu pada pokok tauhid, ya, bahwa Allah itu ya esa ya tunggal, harus ditauhidkan. Yang berbeda itu pada pertanyaan lanjutannya, bagaimana cara mentauhidkan Tuhan? Lalu aspek apa saja yang harus ditauhidkan? Nah, itu nanti rumusannya berbeda-beda. Kalau Asy'ari merumuskannya, ya tauhid itu tauhid zatnya harus ditauhidkan, diesakan, ya, diyakini ketunggalannya. Lalu af'alnya, perbuatan Tuhan juga harus ditauhidkan. Sifatnya juga harus ditauhidkan. Kan begitu ya, makanya kita kenal tauhid adzat, tauhid al-af'al, dan tauhid sifat. Nah, tapi dalam Mu'tazilah, rumusan yang disebut dengan tauhid, Allah itu esa, ya esa, zatnya esa. Sehingga keesaan Tuhan ini harus dipastikan dari hal-hal yang bisa merusak keesaan itu. Makanya dia berikan pagar yang begitu ketat agar keesaan Tuhan itu tidak disalahpahami oleh makhluknya. Saking ketatnya sampai merumuskan tentang tadi nafyus sifat, Tuhan tidak boleh diberikan atribut, ya, tidak boleh diberi atribusi sifat-sifat itu. Ya Allah ya sudah esa. Nah, gitu. Makanya nanti ketika berdebat persoalan Al-Quran, apakah itu adalah kalam Allah, Mu'tazilah, nah, karena saking mentauhidkannya Allah mengatakan, ya itu kalamnya Allah, tetapi itu ya dicipta oleh Allah. Ya, jadi Al-Quran itu ciptaan Allah, kan begitu jadinya. Karena bagi rasionalitas Mu'tazilah, kalau Al-Quran itu tidak diciptakan, itu akan menjadikan otak manusia berpikir, oh berarti Tuhan itu bicara ya. Kalau Tuhan bicara, berarti bicaranya kan butuh huruf, butuh suara, butuh harokat, ya, butuh sukun, dan seterusnya. Kalau seperti itu berarti Tuhan punya sifat-sifat makhluk. Nah, ini bahaya, ini berarti tidak mentauhidkan Tuhan kalau begini. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, kita meyakini Al-Quran, tapi Quran itu adalah makhluk Allah yang sangat mulia. Kalam Allah yang diciptakan oleh Allah, diberikan kepada nabi-nabinya, termasuk kepada Nabi Muhammad. Dan punya kedudukan yang sangat mulia. Dia mukjizatnya para nabi, memang diberikan, dicipta oleh Allah, dan lalu diberikan, diwahyukan kepada nabi-nabinya, termasuk pada Nabi Muhammad. Nah, kan beda nanti dengan rumusannya Sunni, ya, Ahlussunnah, seperti yang kita pelajari, ya kan. Nah, beda, walaupun ada irisan-irisan sedikit itu. Nah, ini kalau kita berdebat dalam ilmu kalam ya panjang ya, tapi itu sebagai sedikit cuplikan saja, review saja, untuk mengingat kembali pelajaran ilmu kalam. Ya, jadi seperti itulah perdebatannya. Sehingga rasionalitas Mu'tazilah ini banyak mempertanyakan gitu ya. Banyak mempertanyakan rumusan-rumusan Imam Asy'ari itu dipertanyakan secara kritis oleh mereka. Baik. Nah, sekarang kita masuk ya contoh dalam
tafsir yang tadi juga sudah dikutip ya. Misalnya dalam tafsir apa itu? Saya baru bicara tauhid ya tadi ya. Yang kedua, sebelum masuk tafsir ya, yang kedua itu apa? Bahwa Tuhan itu punya al-adl. Al-adl. Tuhan punya sifat adil. Karena keadilan Tuhan itulah pasti yang berbuat baik akan dibalas kebaikan, yang berbuat buruk dibalas keburukan sesuai dengan porsi amal perbuatan hambanya. Ya, makanya tadi ketika ditanya tentang anak kecil, ya kan, masuk surga atau masuk neraka, dalam rasionalitas Mu'tazilah, dia tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Demi apa? Demi menjaga sifat keadilan Tuhan. Yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, itu ada al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du wal-wa'id itu janji dan ancaman. Jadi kalau Tuhan berjanji melalui kalamnya, Al-Quran, maka pasti akan ditunaikan. Kalau memberi ancaman, juga pasti akan ditunaikan. Tidak mungkin. Makanya Mu'tazilah itu tidak mempercayai syafaat. Gitu. Karena kalau ada syafaat, itu bertentangan dengan konsep al-wa'du wal-wa'id. Dan enak bagi hamba ya. Dalam rasionalitas Mu'tazilah nggak bisa diterima misalnya. Orang dalam sepanjang hidupnya berbuat maksiat, kok ujuk-ujuk dapat syafaat, dapat pertolongan. Itu tidak masuk akal, kata dia. Dan itu bertentangan dengan al-wa'du wal-wa'id. Janji dan ancaman yang sudah dikatakan atau dikalamkan oleh Allah sendiri. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ada tadi al-manzilah bainal manzilatain ya. Ideologi tentang al-manzilah bainal manzilatain ini. Satu tempat di antara dua tempat. Lalu yang terakhir ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Secara prinsip-prinsip ya sebenarnya sama ya semua sekte sekali lagi. Hanya nanti breakdown penjelasan operasional teknis dari prinsip dasar tadi itu antara satu sekte dengan sekte yang lain bisa berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat ya. Contoh bagaimana Mu'tazilah itu sangat rasional. Dan ini menjadi tipologi utama dalam tafsirnya. Ayat yang paling populer yang sudah didiskusikan oleh kawan-kawan tadi adalah qauluhu ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah kaum mukminin nanti di akhirat itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, karena melihat Tuhannya. Itu terjemahan umum versi Jumhur Sunni. Tapi bagi Mu'tazilah ini muskil kalau dipahami seperti itu. Kenapa muskil? Ya, karena nadhirah, ya, khasnya Mu'tazilah itu karena ahli bahasa pasti akan dianalisa linguistik dulu dalam tafsir. Kata nadhar itu maknanya banyak. Ya, ini misalnya kita baca dalam tafsir Kasyaf nanti dijelaskan. Ada bisa nadhar bil ain, nadhar dengan mata kepala, bisa nadhar bil aqli wa bil basira, ya, dengan akal berarti berpikir, bil basira berarti intuisi. An-nadhar itu juga maknanya bisa melihat dalam arti rahmah, kasih sayang. Melihatnya seorang
ibu ke anaknya itu kan melihat kasih sayang. Nah, itu makna-makna yang terkandung dalam lafaz nadhara. Lalu mereka pertanyakan, kalau nadhira artinya mata kepala itu tidak bisa diterima oleh akal. Karena apa? Karena pandangan manusia ya itu meniscayakan objek kan. Jika kalau kita memandang sesuatu berarti objek yang kemudian kita lihat. Nah, objek ini kan ada ukurannya berarti. Satu, dia membutuhkan ruang dan waktu. Masuk akal kalau nazirah di situ dimaknai seperti itu. Karena tidak mungkin Tuhan bisa dilihat dan mustahil dalam hukum logika rasionalitas Mu'tazilah. Tidak mungkin. Ya. Lalu dihadirkan ayat lain itu apa itu? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar, dia Tuhan itu tidak pala. Jadi tidak menerima ya, dan itu mengganggu latar bagi Tuhan itu objek penglihatan, dan kalau objek penglihatan berarti dia butuh ruang, butuh waktu, butuh ukuran, butuh kan begitu berarti kita visualisasikan Tuhan. Itu nggak mungkin dalam rasionalitas Mu'tazilah. Itu menyalahi kaidah tentang tauhid. Nah, dengan demikian nadhirah harus ditakwil. Nah, maka ditakwil oleh mereka. Nadhirah ila rabbiha nadhirah. Oh, takwil ini versi tafsir pertama. Berarti apa? Ai at-tawaqqu' war-raja. Jadi tawaqqu' war-raja. Jadi itu merupakan majaz kata dia. Tidak boleh dimaknai makna hakiki. Ini adalah makna metafor, ya, makna kiasan terhadap apa? Oh, terhadap harapan-harapan. Ya. Jadi saking apa namanya nikmatnya surga itu, maka wajah-wajah orang mukmin itu berseri-seri ya karena sedang menunggu, ya menunggu rahmatnya Allah, menunggu kasih sayangnya Allah. Nah itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, nadhirah ditafsiri dengan intidhar. Karena di antara makna nadhar itu juga turunannya kan bisa intadhar, menunggu. Nah, ketika dimaknai menunggu, itu kan muskil. Ya. Lalu ditanya, yang ditunggu apa? Dalam redaksinya tidak ada yang menyebut itu. Yang ditunggu apa? Untuk menjawab itu maka ila di situ ila rabbiha nadhira. Itu aslinya kan huruf jar. Itu dirubah. Itu adalah isim mufrad dari kata ala. Ala itu jamak, maknanya adalah ni'am, nikmat-nikmat. Jadi ila rabbiha nadhira ay muntadhiratun ila ni'amihi. Menunggu nikmat-nikmat Allah. Karena itu berseri-seri wajahnya. Nah, ini takwil yang kedua. Nah, menurut Zamakhsyari sendiri, takwil ini yang dia kutip dari senior-seniornya, dari guru-gurunya,
itu dia kritisi. Ini takwil yang tidak bisa diterima. Takwil ba'id, kata dia. Karena Zamakhsyari menggunakan takwil yang pertama tadi, ayat tawakkul warroja, dia menggunakan makna majas doang. Lalu dia menukil memang ada sahabat-sahabat kami, pendahulu-pendahulu kami yang mengatakan nazira, intidor, kemudian ila itu dirubah, yang semula ini huruf dipahami sebagai isim mufrad dari ala. Kata dia tafsir ini, takwil ini terlalu jauh, ya, tidak bisa diterima secara kaidah bahasa. Jadi di antara mereka sendiri juga terjadi diskusi dan perdebatan, ya. Jadi tidak semua pandangan satu. Nah, takwil yang kedua ini dianggap bermasalah oleh Imam Zamakhsyari sendiri, apalagi oleh imam-imam non Mu'tazilah, ya, Imam Al-Alusi, ya, banyak, ya, Ibnu Jarir At-Tabari dan lain-lain, itu semuanya mengkritisi model penafsiran seperti ini. Nah, itu contoh pertama, dan tentu ini termasuk dahil, ya, contoh dahil birra'yi. Nah, kenapa? Karena secara kaidah lughat tidak bisa diterima, kan? Huruf dirubah dan dipahami sebagai isim. Jadi merubah huruf menjadi isim tidak bisa diterima secara kaidah. Karena itu dia termasuk ad-dahil birra'yi. Kemudian yang kedua, ada contoh wa kallamallahu Musa taklima. Ini ada dua tafsir juga. Tafsir yang pertama, wa kallamallahu Musa taklima, ini kan qiraat yang mutawatirah sahihah. Tapi mereka ada yang menghadirkan qiraat yang syaddah, yaitu wa kallamallaha Musa taklima. Jadi Allahnya dibaca nasab menjadi maf'ul bih, Musanya itu dibaca rafa menjadi fa'il. Sehingga yang berbicara itu tidak Allah kepada Musa sebagaimana qiraat yang sahihah kita baca, tapi dibalik, yang bicara itu Musa kepada Allah. Nah, itu qiraat syaddah dihadirkan oleh kelompok Mu'tazilah untuk menafsirkan dan memahami ayat ini. Kenapa kok menghadirkan qiraat yang syaddah ini sehingga menimbulkan reaksi? Karena Mu'tazilah tadi lagi-lagi dalam rasionalitas mereka tidak mungkinlah Tuhan itu bicara kepada Musa. Ya, dalam arti rasional. Kan mereka rasional, ya. Jadi kalau rasional itu bicara, ya berarti bicara seperti bicara yang dikenal oleh rasio kita gitu. Rasio kita kan menjangkau hal-hal yang bisa diindra dan dianalisa. Bicara itu berarti ada suara, ada huruf, gitu ya, ada harokat, ya, ada gerak mulut, berarti butuh ruang dan waktu. Dan bagi Mu'tazilah, yang butuh ruang dan waktu, butuh harokat, butuh huruf, butuh suara, itu makhluk, bukan Tuhan. Jadi kalau Tuhan bicara kepada Musa dengan makna yang rasional ini, itu mustahil. Itu mustahil bagi Mu'tazilah. Mengganggu konsep tauhidullah. Karena sama dengan mendegradasi keesaan Tuhan, kemahasucian Tuhan. Nah, daripada mengganggu keesaan, ya sudah, dia menghadirkanlah qiraat yang syaddah. Sehingga yang bicara itu Musa melalui munajatnya kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang bicara kepada Musa. Nah, tentu ini karena syaddah dalam kaidah, ya, tafsirnya ya menjadi problematik, dan karena itu masuk kategori ad-dahil, gitu ya. Karena ada qiraat sahihah yang bisa diterima, ya. Kenapa harus menghadirkan qiraat syaddah? Nah, itu
Tafsir 1. Tafsir 2 terhadap ayat ini, wakallama di situ ya dijelaskan secara lughawi. Kallama itu minal kalam, al-kalam, kalama, minal ya. Nah, di antara makna dari al-kalmu itu adalah al-jarhu. Al-jarhu itu luka. Nah, lalu mereka mengatakan berarti wakallamallahu Musa taklima itu di situ makna yang pas adalah makna turunan ini, yaitu wajarrahallahu tajriha. Tuhan melukai Nabi Musa dengan banyak luka. Luka yang dimaksud adalah ujian, cobaan, ya, di mana Musa sejak bayi itu sudah diuji sedemikian rupa oleh Tuhan, ya, dibuang ke samudra, lalu hidup bersama penguasa yang zalim, diminta untuk makan bara api, ya, lalu dikejar-kejar dari Mesir sampai ke Madian, lalu ketika sudah sepuh menjadi nabi, umatnya semua tidak taat, ya, datang ke Firaun, malah dikejar oleh Firaun, harus menyeberangi Laut Merah dan lain-lain. Nah, jadi akhirnya kata kalama itu dimaknai dengan makna yang sangat jauh, makna turunan yang sangat jauh, yaitu al-jarh. Jadi Tuhan melukai Musa dengan berbagai macam cobaan sepanjang hidupnya. Nah, itu ya tentu ini ya dahil ya, karena apa? Karena ada makna hakiki lughawi yang sebenarnya masih bisa dipakai. Ya, dalam kaidah itu kan, dalam kaidah penafsiran, sepanjang makna lughawi itu memungkinkan untuk digunakan, lalu tidak ada qarinah yang memaksa dia untuk dipahami dengan makna turunannya. Makna turunan itu makna kedua, makna ketiga, makna keempat. Karena bahasa Arab itu satu kata punya banyak makna ya. Jadi makna turunan tidak boleh dipakai sepanjang tidak ada qarinah yang memaksa pemalingan dari makna asli ke makna turunan. Nah, Mu'tazilah langsung menggunakan makna turunan, makna tsanawi, bukan makna asli awali ya. Makna aslinya kalama ya bicara kan begitu. Apa problemnya? Ya, bagi mereka menjadi problem ya, karena apa? Punya rumusan tentang tauhid tadi, ideologi tentang tauhidullah, yang turunannya adalah ya nafyu sifat. Jadi Tuhan tidak boleh diberi atribusi mutakallim, ya, punya sifat bicara gitu, bagi Mu'tazilah. Nah, sehingga ketika melewati ayat ini ya harus ditakwil. Nah, takwilnya ini terlalu jauh, karena itu masuk dahil birra'yi. Oke, ayat yang lain ya. Itu rusulam mubasysyirin wa mundhirin alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Atau huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Mu'tazilah kan punya apa
tadi ideologi bahwa Tuhan itu ya pasti baik gitu ya. Yang keluar dari Tuhan, perbuatan Tuhan itu pasti kebaikan, kemaslahatan. Yang tadi konsep al-adl itu ya. Turunannya adalah bahwa yang keluar dari perbuatan Tuhan itu pasti hanya berupa kebaikan saja. Tidak mungkin Tuhan berbuat buruk. Nah, lalu ketika melewati ayat walladzi khalaqakum, dialah zat yang menciptakan kalian wahai manusia, faminkum kafiru wa minkum mu'min. Di antara kalian ada yang kafir, ada yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya, Tuhan Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Nah, di sini tentu ditakwilkan oleh siapa? Oleh kaum Mu'tazilah. Karena ayat ini secara zahirnya itu menjelaskan bahwa kafir mukmin itu ya ciptaan Tuhan gitu. Walladzi khalaqakum, ya kan? Yang menciptakan kalian. Nah, lalu turunannya minkum kafir wa minkum mukmin. Berarti ya kafir mukmin itu juga ciptaan Tuhan. Nah, karena dalam rumusan Mu'tazilah itu tidak mungkin perbuatan Tuhan itu buruk, maka kemudian ya ayat ini dia takwilkan. Ya, dia takwilkan. Biar tidak berseberangan dengan ideologi yang dia katakan bahwa yang dilakukan Tuhan, yang diperbuat oleh Tuhan hanya kebaikan saja. Nah, kalau dikatakan kafir itu juga diciptakan oleh Tuhan, berarti kan menisbatkan keburukan kepada dirinya, kepada Tuhan. Gitu. Padahal Tuhan Maha Adil, Maha Baik. Itu mustahil secara logika. Karena itu Mu'tazilah mengatakan untuk kekufuran dan kemukminan itu menjadi kebebasan manusia memilih. Setelah Tuhan mencipta, lahir manusia, sudah terserah manusia. Dia memilih kafir, memilih mukmin, bebas saja dia memilih. Jangan lagi nisbatkan kepada Tuhan. Nah, tapi setelah manusia dicipta, lalu dia memilih apakah dia memilih kekufuran atau memilih keimanan, maka dia akan mendapatkan balasan atas pilihan itu dan harus mempertanggungjawabkannya. Nah, itu rasionalitas Mu'tazilah seperti itu ya. Termasuk wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Ya, dikatakan di situ kan ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Itu kan kalau dipahami secara lafzian, Tuhan menjadikan tiap-tiap nabi itu musuh. Loh, berarti bertentangan dong dengan ngapain Tuhan mengutus Rasul kalau pada saat yang sama diberikan musuhnya juga. Nah, itu nggak masuk akal. Kan mengutus Rasul itu untuk menebarkan kebaikan, menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang yang bagian dari sifat Tuhan. Ya. Tapi kok diberikan musuh dan penghalang? Itu dalam logika rasional dan Mu'tazilah itu ambigu gitu. Mengutus mengutus Rasul untuk menegakkan kebaikan sebagai rahmat bagi semesta. Loh, pada saat yang sama dijadikan juga musuh-musuhnya. Ya, para musuh, para pendosa. Karena itu
Karena untuk menghindari kemuskilan ini, itu muskil bagi rasionalitas Mu'tazilah. Dan muskil juga karena tidak mungkin Tuhan itu menciptakan keburukan. Itu bertentangan dengan sifat keadilannya. Masa Tuhan menciptakan musuh bagi para nabi, musuh bagi kekasihnya sendiri. Itu muskil, tidak bisa diterima oleh rasionalitas Mu'tazilah. Akhirnya apa? Ja'alna ditakwilkan, ja'alna ditakwilkan oleh Al-Jubai. Ditakwilkan ay bayyana wa kadzalika ja'alna ay bayyana. Nah, diberikan takwil yang jauh sekali. Dan demikianlah kami jelaskan bagi tiap-tiap nabi aduan minal mujrimin. Jadi musuhmu ini, musuhmu itu udah dijelaskan oleh Tuhan, dikasih tahu. Ini loh musuhmu, ciri-cirinya seperti ini. Nah, itu takwilannya Al-Jubai. Nah, ini beberapa contoh ya, betapa rasionalitas Mu'tazilah itu di satu sisi memang ya ada nilai-nilai positifnya untuk membangkitkan kreativitas umat, tetapi di sisi yang lain akan memahami ayat sedemikian liberal gitu ya, bebas. Liberal itu artinya bebas, terlepas ya, terlepas dari ikatan-ikatan. Nah, contoh-contoh yang tadi saya hadirkan itu contoh-contoh yang masuk dalam kategori ad-dahil birro'yi. Lalu pertanyaannya, Pak, berarti kitab-kitab Mu'tazilah apakah semua dahil? Jawabannya tidak. Tidak semua kitab atau isi kitab Mu'tazilah itu dahil, tidak. Ya. Justru kalau kita misalnya ngambil sampel tafsir Al-Kasyaf, yang tidak dahil itu persentasenya lebih banyak. Artinya yang al-asil itu persentasenya dalam kitab Al-Kasyaf jauh lebih banyak daripada yang kategorinya ad-dahil. Ya. Jadi lebih sedikit ad-dahilnya. Nah, yang saya sampaikan beberapa contoh 3 atau 4 tadi itu contoh ad-dahil. Tafsiran Az-Zamakhsyari Al-Kasyaf itu luar biasa, terutama pada aspek analisa bahasa, qiraat dan lain-lain, itu sangat kaya ya. Karena itu Ar-Razi ya, Fakhruddin Ar-Razi itu sangat berhutang budi kepada Az-Zamakhsyari ketika menulis Mafatihul Ghaib. Karena beliau termotivasi untuk dalam tanda kutip ya menandingi kehebatan Al-Kasyaf itu. Makanya sama-sama tebal ya, baik Al-Kasyaf yang dikarang oleh Az-Zamakhsyari maupun Mafatihul Ghaib yang dikarang oleh Ar-Razi. Mafatihul Ar-Razi itu Sunni. Ya. Seperti itu beberapa tambahan yang ingin saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, saya persilakan. Silakan. Apa izin bertanya, Bapak? Iya. Berarti untuk yang dalam kitab-kitab tafsir, jika menggunakan penafsiran yang menggunakan qiraat syadda, itu berarti ada khilaf semua gitu ya, Bapak? Belum tentu ya, karena di dalam teori penafsiran itu ya sebagian ulama membolehkan menafsirkan Al-Quran dengan qiraat syadda, dengan catatan ya sebagai bala bantuan dalam arti qiraat sahihahnya, mutawatironya masih menjadi rujukan utama, baru nanti yang syaddahnya itu sebagai penguat atau pendukung. Bukan sebaliknya. Kalau yang tadi itu kan menjadikan syaddah sebagai
dasar utama menafsirkan, lalu yang mutawatir, yang sahihah ditinggalkan. Nah, kalau yang ini masuknya dahil. Nah, gitu ya. Nah, yang dilakukan misalnya Abu Hayyan dalam Al-Bahrul Muhit itu kan banyak syaddah yang dihadirkan qiraatnya. Tetapi menghadirkan syaddah di situ dalam rangka untuk mendukung penafsiran atas qiraat yang sahihah. Nah, kalau itu tidak menjadi masalah ya, boleh-boleh saja para ulama membolehkan itu. Untuk kepentingan penafsiran data dukung ya, bukan data utama. Data utamanya harus yang sahihah. Kalau dalam contoh kasus yang tadi itu dia menjadikan yang syaddah sebagai data utama kan, lalu yang sahihah menjadi sebaliknya pendukung. Nah, ini kalau itu yang terjadi maka itu masuk kategori ad-dahil. Oke, cukup. Baik. Yang Ya gimana? untuk tadi yang pemaknaan nadhiro itu kan ada dua ya Pak cara pemaknaannya. Nah kalau yang at-tawakkuf ala roja berarti juga termasuk ad-dakhil. Tawakkuf ala roja. Yang hanya. Dalam beberapa aspek itu kan makna majazi ya. Makna majazi. Itu kalau kita mengikuti pemaknaan dalam tradisi Sunni ya. Memang sebagian kecil juga ada yang menggunakan makna majazi itu. Jadi walaupun jumhur Sunni itu mengatakan Tuhan bisa dilihat. Nah, dilihatnya seperti apa dalam internal Sunni itu ikhtilaf. Apakah dengan mata kepala? Yang penting mereka satu taat berdasarkan ayat itu. Turunannya, tafsirnya adalah melihat Tuhan itu teknisnya seperti apa? Apakah seperti kita di dunia, ataukah melihat di situ adalah dengan teknis yang lain yang belum pernah terjelaskan di kehidupan dunia kita ini. Nah, itu terjadi ikhtilaf. Nah, sebagian ada yang mengatakan ya seperti kita melihat di dunia ini tanpa harus mentakif ya. Takif itu ada apa? Membayang-bayangkan, tidak boleh. Pokoknya bisa dilihat, udah gitu saja. Teknisnya tidak usah dibayangin seperti apa. Karena yang jelas Tuhan tidak seperti objek-objek yang kita lihat dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua, untuk menghindari bayangan-bayangan menvisualisasikan Tuhan, itu menghindari yang pertama. Tapi langsung mentakwilkan, tapi takwilnya tidak baik. Ya, seperti takwilnya Zamakhsyari tadi, yaitu ar-roja, ya, mengharap. Jadi melihat, tapi maksudnya adalah mengharap mengharap rahmatnya Tuhan, kasih sayangnya Tuhan, gitu ya. Nah, ada sebagian tafsir Sunni yang menafsirkan juga yang mirip dengan tafsiran pertama dari Az-Zamakhsyari. Tapi ada juga yang langsung tafwid itu saja. Tafwid itu ya sudah, pokoknya ayatnya bicara begitu, kaifiyahnya terserah Tuhan. Kaifiyahnya terserah Tuhan. Nah, apakah kemudian tafsir yang at-tawakkuf ala roja lalu masuk ad-dahil? Tinggal mengikuti madhab yang mana? Nah, gitu nanti kita menganalisanya. Kalau mengikuti madhab yang pertama, berarti Anda simpulkan itu dahil. Tapi kalau mengikuti madhab yang kedua, yaitu berarti masuk al-asil. Gitu ya. Nah, kalau mengikuti pendapat yang ketiga, jadi nadornya itu nador tidak bil'ain, tetapi mungkin dengan teknis yang sebelumnya tidak kita ketahui. Yang penting lihat Tuhan saja, karena itu tidak mustahil bagi Tuhan memberikan izin untuk bisa melihat, ya kan? Nah, berarti itu ya kategorinya, kalau kita maknai seperti itu, yang dikatakan oleh siapa tadi, Az-Zamakhsyari ya dahil, tapi dahilnya mungkin bukan dahil syadidan. Dahilnya adalah dahil yasiron. Birro'yi, masuk dahil birro'yi, tapi yasiron, ringan. Nah, kalau mengikuti
madhab yang ketiga. Tapi kalau makna yang kedua tadi, merubah huruf menjadi isim, ila harus dirubah menjadi isim mufrad dari ala, nah itu dahilnya dahil syadidan karena sudah berani mengganggu redaksi Al-Quran gitu ya. Kira-kira seperti itulah teknis menganalisa, nanti ya tinggal dijelaskan dalam naskah kerjanya. Baik, saya kira seperti itu ya. Waktunya ternyata sudah habis nih. Kita akhiri pertemuan hari ini, ketemu lagi insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Baik, saya izin ya.